dengan Bu Iqmal. Hari ini Bu Iqmal akan menjelaskan buku tematik 1B tentang kegemaranku dengan materi penjumlahan dan pengurangan. Selamat menyaksikan. Anak-anak, penjumlahan itu artinya memperbanyak atau memperbesar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi pada video berikut ini, anak-anak sudah diajarkan oleh Bu Desi bagaimana cara menghitung penjumlahan. Sekarang Bu Iqmal dan Bu Nurul akan sama-sama membahas bentuk-bentuk apa saja yang terdapat pada soal penjumlahan. Contoh bentuk soal yang pertama, biasanya kita melihat soal penjumlahan dengan gambar seperti ini, Nak. Buka buku tematik 1B kegemarankunya ya, Nak, halaman 30. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada gambar bola kasti ya, Nak. Coba kita bahas yang gambar pertama. Yang ada di dalam kotak ada berapa, Nak? Ya, ada 6. Yang di tangan ada berapa? Ada 2. Jadi 6 ditambah dengan 2. Jangan lupa 6 diingat, kemudian 2 di jari. Setelah 6, 7, 8. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Gambar kedua kita hitung bersama-sama. Yang di dalam kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang di tangan ada 3. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 7 diingat, 3 di jari. Setelah 7, 8, 9, 10. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Gambar selanjutnya, anak-anak kerjakan di rumah sendiri ya. Anak-anak pasti bisa. Bentuk soal penjumlahan berikutnya biasanya kita temukan menggunakan bilangan ya, Nak, atau menggunakan angka. Contohnya seperti ini. Pasti anak-anak sudah sering lihat. Kita langsung kerjakan ya. 6 ditambah 3. 6 diingat, 3 di jari. Habis 6, 7, 8, 9. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. Sekarang anak-anak buka buku tematik 1B kegemarankunya halaman 27. Di sini anak-anak bisa melihat ada gambar 3 bola ditambah dengan titik-titik sama dengan, kita hitung dulu ya berapa bolanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan 8. Lalu soal seperti ini bagaimana ya mengerjakannya? Apabila anak-anak menemukan soal seperti ini, yang titik-titiknya ada di tengah atau di sebelahnya, anak-anak mengerjakannya dengan cara dikurang, Nak. Jadi apabila anak-anak melihat bentuk soal seperti ini, tinggal yang besar dikurangi dengan yang kecil. Jadi 8 dikurangi dengan 3. Kita coret aja, Nak, langsung. 1, 2, 3. Sisanya berapa? Ada 5. 5 bola yang tidak dicoret kita letakkan di tempat yang kosong. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Coba kita cek dulu ya, Nak, benar atau salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah bisa dipahami ya, Nak. Selanjutnya kita akan membahas pengurangan 1 sampai 10. Pengurangan artinya mengurangi atau memperkecil. Sebelum kita bahas, coba anak-anak kita belajar hitung mundur dulu ya. Kita coba bersama-sama ya dari angka 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita mulai sama-sama membahas bentuk-bentuk soal pengurangan.
Buka buku tematik 1B-mu halaman 43. Nina mengajak Adi mewarnai gambar. Mereka mewarnai dengan krayon. Mula-mula ada 8 krayon, sebanyak 2 krayon patah. Berarti nak, jika patah, maka krayonnya bertambah atau berkurang ya? Ya, pasti berkurang. Maka kalimat pengurangannya menjadi 8 dikurang 2 sama dengan titik-titik. 8 kurang 2 caranya 8 diingat, 2 di jari. Sebelum 8, 7, 6. Jadi 8 dikurang 2 yaitu 6. Soal selanjutnya masih di buku tematik 1B ya nak. Lihat, di situ ada gambar pancake. Di situ terlihat ada pancake yang sudah dimakan dan yang masih utuh, nak. Itu kira-kira soal penjumlahan atau pengurangan? Ya, betul. Itu merupakan soal pengurangan. Maka kalimat pengurangannya seperti apa, nak? Oke, caranya hitung semua pancake-nya yang utuh maupun yang sudah dimakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pancake. Kemudian dikurang yang sudah dimakan. Yang sudah dimakan ada berapa? Betul, ada 4. Jadi 7 dikurang 4. Berarti tinggal lihat saja pancake yang belum dimakan. Ada 3. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Coba kita hitung ulang ya. Betul atau salah ya? 7 disimpan atau diingat, dikurangi 4 di jari. Sebelum 7, 6, 5, 4, 3. Betul. Selanjutnya untuk yang B, masih di tematik 1B halaman 44, anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, anak-anak sampai di sini sudah dimengerti? Oke, satu lagi, Bu Nurul dan Bu Iqmal akan membahas mengenai cara membedakan antara soal cerita penjumlahan dan soal cerita pengurangan, supaya anak-anak lebih mudah mengerjakannya. Biasanya dalam soal cerita penjumlahan berarti bertambah atau menjadi lebih banyak. Bisa kita lihat dalam soal tersebut biasanya ada kata kunci membeli lagi, menabung, menerima, memasukkan. Itu adalah contoh kata kunci pada soal cerita penjumlahan. Jadi kalau anak-anak membaca soal cerita ada kata-kata salah satu tersebut, maka itu merupakan soal penjumlahan. Selanjutnya untuk soal cerita pengurangan. Berkurang itu berarti menjadi lebih sedikit, nak. Biasanya dalam soal cerita ada kata kunci seperti pecah, hilang, diambil, dimakan, berarti itu merupakan soal cerita pengurangan. Sekarang anak-anak coba dibuka buku Bu Pena 1A-nya halaman 127. Kita lihat sama-sama nak, nomor 1. Mutiara membuat 6 burung kertas. Jonas membuat 3 burung kertas. Berapa banyak burung kertas yang mereka buat? Nah, kalau misalnya Mutiara membuat 6, Jonas membuat 3, maka artinya itu bertambah. Sehingga pasti 6 ditambah 3. Kita hitung, 6 diingat, 3 di jari. Setelah 6, 7, 8, 9. Jadi burung kertas yang mereka buat ada 9. Selanjutnya nomor 2. Ayah membeli 8 donat.
Sebanyak 4 donat dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Berapa sisa donat yang dibeli ayah? Nah, kalau dimakan, kata kuncinya berarti berkurang atau bertambah? Ya, berkurang. Berarti ini adalah soal pengurangan. Kita tulis tanda kurang. Jadi 8 dikurangi dengan 4. 8 diingat, 4 di jari. Hitung mundur. Sebelum 8, 7, 6, 5, 4. Jadi sisa donat yang dibeli ayah hanya tinggal 4 donat. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu. Untuk nomor 3, 4, 5, dan 6 halaman 127 dan 128 anak-anak kerjakan di rumah. Alhamdulillah.